kepada Bu Aris untuk kesempatan yang diberikan, serta kepada ibu-ibu sekalian atas kesempatan sehingga saya bisa berdiri sendiri untuk melaksanakan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri Purworejo 1 Tercinta Kita ini. Nah, di sini saya melakukan aksi nyata ini adalah dengan untuk memenuhi tugas dari PJP Angkatan 10 saya, sekaligus untuk memberikan gambaran atau di situ mengimbaskan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini kepada ibu-ibu sekalian, agar nantinya bisa kita laksanakan, kita implementasikan di sekolah kita tercinta ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Jadi nanti saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu budaya positif, kemudian bagaimana kita melaksanakannya, dan sedikit praktek kerja dari kita semua. Oke, next bisa. Nah, ini bagaimana? Oke, sebelumnya ini masih panas-panas. Bagaimana kalau kita ice breaking sebentar, ya? Seperti ketika kita melakukan ice breaking ke anak-anak agar pembelajaran lebih menyenangkan, agar lebih bersemangat meskipun kita sudah bercapek-capek ria tadi dengan anak-anak yang luar biasa seperti tadi. Baiklah, seperti biasa saja kita akan mencoba tepuk apa ya? Pagi, siang, sore, sebentar. Kalau tepuk pagi, tepuknya berapa kali ibu-ibu? 1 kali. Tepuk siang 2. Tepuk sore 3. Tepuk malam 3. Tepuk atau gini saja. Oke, kita akan melatih konsentrasi dan juga sedikit mencairkan suasana yang panas dan dahaga ini. Oke, sedia tepuk? Siap. Oke, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Oke, alhamdulillah. Konsentrasi. Baiklah. Semangat untuk iya. Di sini saya juga lumayan mengantuk. Baiklah, untuk yang pertama saya akan sedikit memaparkan apa itu konsep dari budaya positif. Siapa saja Kak yang berperan dalam budaya positif seperti ini? Silakan tulisan selanjutnya. Oh, berarti ya. Jadi pengertian dari budaya positif itu sendiri adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal. Jadi nanti nilai-nilai universal itu apa saja akan kita bahas selanjutnya. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, jadi tidak bisa langsung diciptakan begitu saja. Jadi dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi ternyata budaya positif yang akan kita nanti sampaikan ke anak-anak itu yang paling utama adalah kita tanamkan pada diri kita. Jadi pada diri kita bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan dulu sehingga anak-anak bisa meneladani, sehingga anak-anak juga bisa menerapkan. Oke, next. Nah, di sini, salah satu atau bagian dari budaya positif di sini adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah upaya membentuk karakter murid, guru, dan visi sekolah agar tercipta pribadi yang mempunyai kontrol penuh pada diri. Jadi disiplin itu tidak hanya diterapkan pada murid, tetapi juga guru dan visi sekolah. Visi sekolah seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah tujuan. Jadi bagaimana tujuan sekolah itu bisa kita capai melalui dengan menerapkan membentuk dengan melakukan upaya-upaya di situ agar tercipta pribadi yang mempunyai kontrol penuh pada diri. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ternyata disiplin itu berasal dari diri sendiri, kontrol penuh pada diri. Nah, kemudian mengingat posisi kontrol, ini sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Berarti saya tidak bisa mengontrol perilaku Bu Betty ataupun bisa. Saya tidak bisa di situ memaksakan bisa untuk melakukan apa yang saya inginkan. Ternyata yang hanya bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Jadi ada yang namanya di situ motivasi internal. Jadi kontrol diri itu sepenuhnya ada pada diri kita sendiri. Oke, next. Nah, di situ ada teori kontrol.
Bagaimana perilaku manusia berkaitan dengan kebutuhan dasar apa yang sedang ingin ia penuhi dalam perilakunya. Jadi setiap perilaku, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu ternyata berhubungan dengan kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Jadi misalkan mereka mungkin murid-murid kita, kenapa mereka berbuat ulah, ternyata ada sesuatu yang belum mereka miliki atau belum mereka dapatkan dalam dirinya, ada kebutuhan dasar yang ternyata belum mereka penuhi sehingga mereka melakukan hal-hal yang kita anggap tidak sewajarnya atau tidak seharusnya dilakukan. Ketika kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi atas perilaku seseorang, maka solusi yang kita tawarkan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi seperti yang selama ini kita lakukan, kadang kalau anak-anak melakukan kesalahan, ada yang diberi hukuman, ya wes kamu nyapu atau apa. Nah, ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu guru. Nah, jadi hal yang seharusnya kita lakukan adalah memenuhi kebutuhannya. Terus bagaimana kita tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah, nanti akan kita bahas di belakang, yaitu sebetulnya itu tadi. Nah, jadi selain teori kontrol itu ada juga namanya teori motivasi. Menurut Diana Bosen ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Jadi setiap manusia, setiap anak, setiap orang yang melakukan sesuatu itu didasari dari 3 motivasi ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tindakan seseorang itu merupakan salah satu bentuk dari bagaimana dia menghindari ketidaknyamanannya. Pasti setiap orang akan melakukan sesuatu yang bagaimana dia bisa merasa nyaman atau terhindar dari hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah bagaimana dia mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh ketika seorang anak, oh nanti kalau misalkan juara kelas akan mendapatkan hadiah. Oh nanti kalau misalkan saya juara kelas, di situ orang tua saya akan bangga. Itu merupakan suatu penghargaan. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap motivasi, setiap perilaku yang mereka lakukan itu bisa jadi merupakan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Aku ingin menjadi orang yang benar, aku ingin menjadi orang yang sukses, makanya aku belajar. Itu adalah dari motivasi yang ketiga atau yang mendasari, yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Ini ternyata, seperti sebelumnya kita ketahui bahwa atau kita lakukan, bahkan kita sering, saya sendiri juga sering, bagaimana ketika anak-anak tidak melakukan hal yang sesuai dengan harapan kita, kadang ada yang namanya hukuman. Dan ketika seseorang atau setiap anak itu melakukan hal yang luar biasa, itu ada yang namanya penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak selamanya baik kita lakukan. Jadi di sini hukuman dan penghargaan merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kenapa kok menghancurkan? Ternyata seperti ini. Penerapan hukuman dan penghargaan agar seseorang patuh terhadap suatu keyakinan tidak akan berjalan efektif untuk jangka panjang. Benar atau salah Bapak Ibu? Jangka panjang atau hanya sebentar saja? Nah, hanya sesaat. Sehingga apabila suatu keyakinan atau kesepakatan tidak ada hukuman atau penghargaan, maka seseorang tidak akan melaksanakan keyakinan atau kesepakatan tersebut. Nah, jadi memang ternyata benar sekali. Ketika tidak dihukum, ya sudah, dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Ketika tidak ada penghargaan, ya wes sebatas itu saja, tidak akan menjadi suatu kebiasaan. Bahkan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda. Mungkin dalam hal ketika kita belajar pencapaiannya, misalkan anak ini mendapatkan nilai 100, sehingga kita memberikan hadiah berupa misalkan piala atau berupa misalkan jajan atau mungkin hadiah yang lain yang menurutnya berharga. Di situ ternyata juga terlihat sebagai hukuman bagi anak-anak yang tidak bisa mencapai pencapaian tersebut. Aku orang mungkin iso les 100, jadi aku tidak akan pernah mendapatkan hadiah. Di situ adalah bentuk hukuman yang diterima oleh anak lain yang tidak bisa mendapatkan nilai terbaik itu. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan itu sama-sama dapat menghancurkan potensi. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Silakan lanjut. Nah, jadi di sini sebagai seorang guru, meskipun setiap anak memiliki
bisa mengontrol diri sendiri, tapi di sini kita memiliki posisi kontrol yang tepat. Posisi kontrol yang tepat sebagai guru itu apa? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata sebagai seorang guru sebagai manajer adalah posisi yang paling baik yang harus dikembangkan untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang langsung berasal dari diri sendiri. Next, lanjut Betty. Ini ada beberapa video, di mana di situ ya 5 posisi kontrol. Jadi bagaimana nanti ada contoh-contoh posisi kontrol. Oke, bisa sambil dilihat Bapak Ibu. Oke, langsung ke slide selanjutnya saja Bu. Itu tadi 5 posisi kontrol, di mana yang seharusnya kita adalah harus ada pada posisi restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi di situ adalah Bapak Ibu guru, kita semua dituntut untuk bisa menanamkan rasa tanggung jawab dan menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik pada diri murid kita. Karena ternyata tadi saya sempat menyinggung bahwa setiap kegiatan atau setiap aktivitas atau perilaku manusia, baik murid-murid itu ternyata karena mereka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom, dan yang keempat kekuasaan atau power. Next, Betty. Nah, di sini ada contoh kasus, sama-sama kasusnya, tetapi di sini ada alasan yang berbeda. Contoh kasus yang pertama, Doni mengambil bekal makan temannya dengan paksa karena tidak diberi uang saku dan bekal makan sendiri. Kira-kira menurut ibu-ibu guru, kebutuhan apakah atau di situ kebutuhan dasar apakah yang tidak atau belum terpenuhi dari Doni? Uang saku dan makan. Ya, berarti itu termasuk kebutuhan apa dari keempat kebutuhan dasar tadi? Makan, termasuk apa kalau makan? Ya, survive, betul, kebutuhan jadi cobaan survive. Yang kedua, Doni mengambil bekal makan temannya belum. Doni mengambil bekal makan temannya dengan paksa karena senang temannya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Kasih sayang, betul sekali. Yang ketiga, Doni mengambil bekal makan temannya dengan paksa karena merasa bosan pada bekal makanannya sendiri yang itu saja. Kira-kira apa itu? Ibunya tetap membawa makanan tambah telur goreng, akhirnya dia bosan. Berarti apa? Kebebasan. Nah, coba yang keempat, Doni mengambil bekal makan temannya dengan paksa karena dia merasa hebat dan ditakuti, sehingga teman-temannya menuruti keinginannya. Nah, jadi ternyata pada satu kasus yang sama, ketika kita gali lebih dalam apa penyebabnya. Jadi setiap permasalahan itu memiliki alasan bagaimana anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Coba next selanjutnya. Nah, benar sekali kasus satu adalah contoh dari bagaimana Doni kurang mendapatkan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup itu tadi makan, uang saku karena dia merasa belum makan lapar. Yang kedua, karena tidak adanya kasih sayang dan rasa diterima, mencari perhatian, bagaimana dia senang, wah temannya tak ganggu senang. Yang ketiga, kebebasan, karena ibunya tetap tetap itu saja, jadi dia bosan, dia pengen bebas, punya pilihan. Jadi ternyata hanya sebatas masalah makan itu sudah memberikan berbagai alasan yang tersembunyi. Dari berbagai alasan itu kita bisa tahu, oh ternyata kebutuhan akan kebebasan, kekuasaan itu ternyata juga penting dan mempengaruhi yang namanya adalah perilaku manusia. Next.
Jadi keyakinan kelas. Jadi di sini sebenarnya kita memiliki keyakinan kelas untuk mengontrol, untuk mengatur semua perilaku yang ada di sekolah kita. Kalau di sini, kalau di sekolah kita sebagai ibu-ibu guru, bapak ibu guru ada keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh anggota kelas atau anggota sekolah. Anggota sekolah berarti kita terdiri dari ibu kepala sekolah dan ibu-ibu guru untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di sekolah. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menyusun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita dari peraturan yang telah kita sepakati bersama. Next, jadi. Nah, jadi mari kita membentuk keyakinan kelas. Jadi tulislah pada kertas peraturan apa saja yang ada di sekolah kita. Jadi di sini peraturan apa saja, mungkin peraturan-peraturan yang di situ ada atau kita jalani, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Silahkan tuliskan satu saja, okay? Peraturan, okay? Disiplin yang kita sebagai guru, berarti kita menyebutnya ke peraturan sekolah sebagai seorang guru. Satu saja. Bisa saja yang misalkan tentang kedisiplinan boleh, tentang misalkan datang sebelum jam 7. Nah, oke, sip. Boleh sini. Tulis lagi malam boleh dikelat, mungkin saya kelat terbalik. Iya, silakan. Apa lagi kertas tuh ya? Semua mengapunten bisa nggak usah. Jadi peraturan apa? Baik yang soal kita bisa tentang kedisiplinan, hubungan kekeluargaan, tentang kebersihan, yang mungkin selama ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Yang kita sepakati sebenarnya. Tapi banyak sekali termasuk saya. Oke, bisa saja tulis, bisa satu saja. Pilih boleh yang misalkan tertulis, bisa yang enggak. Aku kok tak perlu toh. Tapi lo kan bisa sih soal. Aku fokus sepeda dulu. Ini ada yang sepedanya kok saya kayak si nulis. Datang sebelum jam 7. Oke. Mungkin bisa membantu saya Buang sampah di tempat sampah. membuang sampah di tempat sampah. Tata dengan rapi sepedamu. Oke, sip. Menjaga Nah, sip. Tidak apa-apa. Gambar-gambarnya lakukan sebuah bunga-bunga. Memakai seragam merah. Oke. Oke, sudah berikan. Untuk tertulis biasanya seragam. Iya. Dari Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk yang tidak tertulis Sopan berbicara kepada orang yang lebih tua. enggak popol. Iya. Silakan saja. Ya. Itu sebetulnya Oke, berapa? Datang sebelum jam 7. Buang sampah di tempat sampah, tata dengan rapi sepedamu, menjaga kebersihan kelas, memakai seragam lengkap, kepada yang lebih tua berbicara harus sopan, seragam, sampah dibuang tempat sampah, sopan berbicara kepada orang lebih tua. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini semuanya sudah menggunakan kalimat positif. Nah, jadi kalimat positif biasanya kalau anak-anak itu kalau menyusun peraturan sekolah
Jadi silakan next berarti. Nah, jadi tadi kalimat musik sudah ya. Jadi termasuk dalam nilai berarti. Nah, di sini datang sebelum jam 7 untuk yang peraturan pertama. Datanglah. Datang. Ini termasuk nilai apa? Datang sebelum jam 7. Nilai positif apa? Disiplinan. Disiplinan. Terus yang kedua, buang sampah di tempat sampah. Kebersihan. Kebersihan. Yang ketiga, tata rapi sepedamu. Apa itu? Kerapian berarti masuk ke kedisiplinan. Betul. Menjaga kebersihan kelas, kebersihan. Memakai seragam lengkap juga termasuk kedisiplinan. Pada yang lebih tua berbicara harus sopan, berarti itu nilai kesopanan atau sopan santun. Dan yang selanjutnya ini ada sopan berbicara kepada orang yang lebih tua, kesopanan. Sampah dibuang ke tempat sampah juga kebersihan. Nah, ternyata nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita itu adalah ini: kedisiplinan, kebersihan, dan kesopanan. Nah, itulah next. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bagaimana kita bisa mendisiplinkan kebersihan, kesopanan itu bisa kita terapkan dalam berbagai kondisi atau aktivitas yang ada di sekolah kita. Jadi tidak lagi itu nanti sudah mencakup banyak sekali. Jadi ini yang disebut dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Jadi bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu biasanya hanya khusus, kalau ini nilainya atau bernilai universal, jadi keseluruhan. Apa yang bisa kita lakukan, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, itulah nilai-nilai dari kesepakatan kelas. Oke, jadi di sini ada yang namanya next, ada segitiga restitusi. Tapi saya sempat menyinggung bahwa dalam menangani atau kontrol kita sebagai seorang guru, peran kita yang paling bagus adalah, yang paling baik adalah sebagai dengan menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika seorang anak atau seseorang melakukan kesalahan itu tidak harus adanya dengan hukuman, tetapi bagaimana seseorang itu harus kembali, harus bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Restitusi akan memberikan proses kolaboratif yang dapat mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang ia inginkan. Jadi ketika melakukan kesalahan, seorang anak atau seorang guru, ketika kita melakukan kesalahan itu kita harus bisa berpikir, sebenarnya kenapa kok saya melakukan hal ini, apa yang motivasi apa yang mendasari saya melakukan hal ini. Nah, proses restitusi ini dapat dijalankan dengan 3 tahap yang dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next, jadi. Nah, jadi di sini adalah bagian segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ketika setiap anak melakukan kesalahan, seperti Doni tadi, samanya aku kok mengambil makan temanmu. Jadi yang pertama, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ternyata iya, ada alasannya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan. Jadi seperti itu. Alasan apa? Jadi ditanya dulu. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kembali lagi ke kesepakatan kelas tadi. Ketika kamu mengambil makanan temanmu tanpa izin dengan paksa, berarti kamu sudah menyalahi. Berarti kamu tidak menggunakan nilai keyakinan kelas apa. Jadi dari situ kembali lagi. Setelah itu anak-anak akan ditumbuhkan rasa percaya dirinya, motivasi intrinsipnya. Dengan demikian diharapkan apa yang ada pada diri mereka itu akan lebih kuat, tidak hanya karena termotivasi dari keluarga hadiah maupun hukuman. Next, berarti. Nah, jadi ini jika anak berbuat salah, ada tujuan dasar yang tidak terpenuhi. Bagian dasar ini memiliki tujuan merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Nah ini. Jadi yang pertama ada tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap orang memiliki kesalahan. Next, berarti.
data itu. Saya tidak salah. Betul. Oke. Yang tadi lanjut. Susah sama setipu. Oke, kesimpulannya silakan berarti. Nah, penerapan hukuman dan penghargaan tidak akan memberikan dampak efektif dalam penerapan budaya positif di sekolah. Karena hukuman dan penghargaan hanya efektif untuk saat itu saja. Sepakat ya? Nah, jadi ternyata harus lebih kita bisa menerapkan yang namanya restitusi. Yang kedua, dalam berperilaku murid mempunyai beberapa motivasi, diantaranya karena menghindari hukuman, mendapatkan pujian atau penghargaan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang selanjutnya, dalam menyikapi perilaku murid, posisi kontrol yang diharapkan oleh seorang guru adalah mampu memposisikan sebagai manajer atau mampu mengembangkan motivasi intrinsik murid dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan agar tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif. Dan yang selanjutnya, dalam menemukan solusi atas perilaku murid, guru dapat menerapkan restitusi untuk menuntut murid dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi di sini kesimpulannya budaya positif itu dapat kita mulai dari diri kita sebagai guru. Contohnya tadi bagaimana kita menyusun keyakinan sekolah berdasarkan peraturan sekolah, kemudian bagaimana kita nanti bisa memberikan tauladan kepada murid-murid kita, dan tentunya kita bisa mengatasi permasalahan yang ada pada murid-murid kita itu dengan lebih bijaksana tanpa dengan adanya hukuman-hukuman yang tidak mendidik, tapi dengan cara-cara yang lebih positif untuk menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Atau lanjut? Sudah? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya sebagai saya sebatas untuk melaksanakan atau menjalankan tugas saya dalam program Buntung Gerak, tapi juga bisa berdampak positif kepada kita semua, khususnya pada SD ini, bagaimana kita bisa menerapkan, mengimplementasikan budaya positif di sekolah sehingga sekolah kita dapat lebih berkembang, dapat lebih baik, gurunya, muridnya, dan seluruh warganya bisa berdampak dengan menjadi lebih positif lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membuang sampah di tempat sampah, apa lagi? Menjaga kebersihan, apa lagi? Hah? Apa? Toleransi, apa lagi? Disiplin, apa lagi peraturannya? Peraturannya. Mulai dari kedisiplinan apa saja? Betul, masuk sekolah tidak telat. Di sini coba. Memang akan tanya, apakah peraturan itu sama dengan keyakinan kelas? Sama enggak? Kesepakatan kelas? Sama enggak kesepakatan kelas sama peraturan kelas? Berarti tidak. Betul sekali, tadi ada peraturan. Kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas, menyusun keyakinan kelas yang akan kita gunakan untuk seterusnya. Jadi bagaimana keyakinan kelas itu kita gunakan sebagai pedoman, sebagai landasan kita dalam bertindak dan perilaku setiap hari. Apa saja perilaku atau keyakinan kelas kita? Yang pertama yang tadi yaitu mulai dari peraturan sekolah yang sudah kita pahami sebelumnya. Yang pertama tadi apa salah? Tadi masuk sekolah tidak boleh. Apa lagi? Yang lain tadi.
piye peraturannya? Saat kita belajar di kelas, piye? Pas waya Bu Guru menjelaskan, pas waya sama tidak tahu, kira-kira piye peraturannya? Mendengarkan apa? Mendengarkan apa? Apa? Mendengarkan? Ayo, silakan. Guru saat menjelaskan. Nah, mendengarkan guru saat menjelaskan. Apalagi ketika sama tidak paham. Misalkan nggak paham pelajaran lima, terus berarti apa yang kamu lakukan? Itu juga peraturannya harus apa? Apa angkat tangan saat bertanya bisa. Apalagi kalau mau ke kamar mandi, Izin. berarti di kalimatnya meminta izin. Nah, saat meninggalkan kelas. Apalagi terus apalagi mungkin ada yang lain peraturannya, baik itu secara tertulis atau tidak, apa saja? Apa? Misalkan tidak masuk, atau misalkan sakit, atau di kelas kalian harus bagaimana? Kelas harus memakai apalagi dan ada tambahan lagi. Nah, ini namanya peraturan. Ini apa baca kok ada peraturan? Ini tujuannya apa? Kok ada peraturan? Biar apa? Biar apa Mas Budi? Ada peraturan agar untuk menciptakan apa? Suasana atau kondisi yang teratur, tertib, betul sekali. Ada peraturan itu agar suasana atau kondisinya tertib. Dan di sini apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, coba kita lihat pertama kali kita dulu. Masuk sekolah tidak boleh terlambat. Kalau kita ubah ke kalimat positif itu sehingga ada kata tidak ya. Jadi mari kita. Sekolah boleh terlambat. Kok boleh terlambat? Beda arti. Artinya sama, tetapi tidak ada kata tidaknya. Berarti biar masuk sekolah tidak terlambat berarti apa? Tepat. Nah, jadi betul kalimat positifnya ini. Masuk sekolah tepat waktu. Nah, ini adalah kalimat positif dari tidak boleh terlambat. Ini tulisan membuang sampah di tempat sampah sudah positif ya. Mendengarkan guru saat menjelaskan, angkat tangan saat bertanya, meminta izin saat meninggalkan kelas. Di kelas harus memakai sepatu. Sudah ada kalimat positifnya ya, teman. Nah, jadi dari peraturan ini, dari kesepakatan ini, nah ini kira-kira menurutmu termasuk nilai apa? Masuk sekolah tepat waktu. Masuk nilai apa? Tepat waktu. Kesopanan atau kedisiplinan atau menghormati apa kira-kira? Kedisiplinan. Nah, nilai kebajikan. Adalah disiplin. Apalagi yang nomor 2, membuang sampah di tempat sampah. Nilainya apa? Apa itu? Membuang sampah di tempat sampah. Kenapa kok nggak boleh buang sampah di meja, di sorokan, di jendela? Itu berarti nilai apa? Apa kebersihan? Oke, disiplin, nilai kebersihan ini juga termasuk kedisiplinan.
lagi di kelas harus memakai sepatu. Apa juga itu masuk mana? Memakai sepatu, memakai seragam yang sesuai, itu berarti termasuk wilayah apa? Kedisiplinan, betul sekali. Nah, ini kan yang disebut dengan apa ya? Kesepakatan kelas kita. Nah, jadi nilai kebajikan yang ada di kelas kita itu namanya adalah apa ya? Kesepakatan kelas. Paham ya maksudnya? Jadi misalkan tidak hanya ini saja, disiplin. Yang termasuk disiplin itu apa saja? Masuk kelas, apalagi bisa terlihat dari kegiatan apa saja. Masuk kelas apa? Waktu mengumpulkan tugas sesuai dengan aturan, mengerjakan PR itu juga disiplin. Nah, kebersihan contohnya apa saja? Kebersihan. Selain membawa teman-teman apa lagi? Tiket kelas, tiket apa lagi? Kebersihan diri contohnya apa? Betul, memotong buku harus panjang. Harus dipotong sesuai dengan ketentuan, nggak boleh panjang, buku harus panjang. Kesopanan. Nah, kesopanan apakah sopan hanya kepada guru saja? Kepada siapa? Orang lain juga. Contoh kesopanan kepada guru itu tadi mendengarkan guru saat menjelaskan, apalagi selain itu sopan membungkuk nyuwun sewu saat lewat di depan orang yang lebih tua, apalagi lah sopan kepada anak kecil. Terlihat dari kegiatan apa saja. Kan sopan nggak harus kepada orang yang lebih tua. Menghargai kata seperti itu anak kecil apa? Memberikan kesempatan kepada adik kelas untuk misalkan jalan lebih dahulu, giliran misalkan di kantin didahulukan, itu juga namanya kesopanan menghargai. Berarti saling menghargai. Tadi ada harus meminta izin saat meninggalkan kelas. Ada lagi saling menghargai ketika temannya sedang kesusahan atau sedang tidak memiliki peralatan sekolah yang lengkap, meminjami. Nah, ini adalah dari nilai kebajikan merupakan keyakinan kelas. Bisa kita sepakati keyakinan kelas kita ini harus disiplin, menjaga kebersihan, kesopanan, dan juga saling menghargai dan menghormati. Sepakat? Sepakat? Nah, jadi nilai kebajikan atau di situ kesepakatan kelas ini itu kita gunakan untuk kita bagaimana bertindak selama kita belajar. Iya toh Bu, kok nggak pedoman peraturan? Nah, memang tidak sama. Kalau peraturan, misalkan kamu tidak menaati peraturan dihukum. Kalau nilai kebajikan atau keyakinan kelas itu kita apa ya? Kita resapi, kita pertanggungjawabkan bersama bagaimana kita kerjakan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus kalau lupa bagaimana? Itu nanti harus ada apa ya? Pertanggungjawabannya seperti apa untuk memperbaikinya. Misalkan soal tidak disiplin, jadi bagaimana mendisiplinkannya? Ditanyakan? Ditanyakan? Oke, saya tulis di sini. Keyakinan kelasnya kelas 5. Keyakinan kita yakin bahwa di kelas kita ini ada yang namanya kita bisa disiplin, kita bisa bersih, kita bisa menerapkan kesopanan, kita bisa menerapkan saling menghargai. Dalam hal apa saja kegiatan yang bisa misalkan dengan saling menghormati atau saling disitu sopan santun ketika masuk mengucapkan salam, assalamualaikum Bu. Nah, itu juga sopan santun. Jadi bisa terlihat dari perkataan, bisa terlihat dari perilaku